Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andus Ridwan dari kelas 2E Hukum Etika dan Profesi. Eh, Langsung saja terkait presentasi resume HEPA 3. HEPA tugas ketiga. Sejarah filsafat Timur. Filsafat Timur merujuk pada 3 bagian besar perkembangan filsafat dalam peradaban dunia, yaitu filsafat India atau Hindu, Cina, dan negara-negara Islam. Filsafat India. India dipandang sebagai salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang ditandai dengan ditemukannya situs sekitar lembah Sungai Indus, migrasi besar-besaran yang dilakukan suku bangsa Aryan dari utara India yang masuk ke lembah Sungai Indus antara 1700 sampai atau 1400 sebelum Masehi, menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India. Mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termaktub dalam literatur suci yang disebut Weda, seringkali juga tulis Veda. Filsafat Cina. Pada kisaran 1000 tahun pertama sebelum Masehi, pada awal abad ke-8 sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi, kerangka dominan yang dicetuskan dalam masyarakat Cina yaitu berpusat pada 5 anasir alam seperti yang pertama api, kedua kayu, air, logam, dan bumi. Kelima anasir alam ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus sebagai jawaban terhadap fenomena kehidupan yang sesungguhnya. Nah, lanjut ke yang ketiga, sejarah filsafat Islam. Istilah filsafat Islam sendiri masih dipertanyakan ketepatannya. Persoalan ini muncul karena ada di antara filsuf yang digolongkan sebagai pemuka filsafat Islam, ternyata ada yang tidak beragama Islam. Alasan yang serupa juga diberikan untuk menolak penyebutan filsafat Arab. Banyak di antara filsuf itu yang justru berasal dari negara-negara di luar Arab, dan karya-karya mereka pun ada yang tidak ditulis dalam bahasa Arab. Al-Ihwani menyebutkan beberapa istilah alternatif yang pernah dikemukakan pada ahli seperti filsafat negara-negara Islam atau filsafat di dunia Islam. Filsafat Islam dapat dikatakan bercirikan religius spiritual yang menekankan pada prinsip-prinsip agama dan bertumpu pada roh. Rasional yang menekankan penafsiran terhadap masalah-masalah ketuhanan, alam, dan manusia. Sinkretis yang menekankan pada perpaduan filsafat timur klasik dan filsafat barat. Nah, kawasan Masyriqi. Kawasan Masyriqi muncul sekitar 2 abad lebih dahulu pada kawasan Maghribi. Pusat peradaban Islam di bagian timur telah berpindah dari Madinah ke Damaskus, Syam, atau Suriah sekarang di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu, pusat pemerintahan pindah ke kota Baghdad. Ini dikenakan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam terkemuka pada abad ke-9 Masehi. Yang kedua, kawasan Maghribi. Pusat kekuasaan Masyriqi ada di Baghdad, sedangkan pusat kawasan Maghribi berada di Cordova, yaitu Spanyol. Sama seperti di kawasan Masyriqi, di kawasan Maghribi pun gerakan filsafat baru muncul setelah dilakukan penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab. Sekalipun demikian, tidak seperti kawasan Masyriqi, di kawasan Maghribi ini masyarakat biasa menuduh para filsuf sebagai orang-orang kafir. Nah, kita beralih ke sejarah filsafat Arab. Perkembangan sejarah filsafat Arab Barat dapat dibedakan dalam beberapa periode sejarah yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai pada filsafat abad kedua. Filsafat Barat sekalipun baru muncul belakangan dibandingkan filsafat Timur, dalam kenyataan mengalami perjalanan yang lebih intens. Dalam perjalanan itu, filsafat Barat ternyata tidak berhenti pada filsafat sebagai pandangan hidup belaka, tetapi berhasil menumbuhkan dan mengembangkan ilmu modern termasuk metodenya yang kemudian disebarluaskan di seluruh dunia. Ya, mungkin sampai situ saja yang bisa saya paparkan karena waktu juga tidak memadai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.